Tadi kita melakukan percobaan melihat konsumsi arus pada ponsel yang normal, dan kita coba pakai handphone yang rusak softwarenya. Di situ ada terlihat perbedaan nilai arus yang benar-benar sangat jauh. Dan juga tadi yang di kasus yang pertama, kita ukur konsumsi arus di ponsel yang normal, itu ada beberapa kondisi kan. Di saat startup ampernya berapa? Tadi itu kita lihat di sini ya. Di saat booting, di saat muncul Nokia, di saat salaman, itu ampernya bergerak tak di 200 lalu turun ke 130 mA. Lalu pas di saat salamannya, ampere naik kembali ke 150 mA. Udah handphone normal, signal udah dapat, segala macam udah normal. Di sleep mode, ampernya hanya 20 mA. Makanya dari kemarin kita bahas tentang sleep mode itu adalah low consumption. Di saat saya menekan keypad atau saya mengaktifkan menu handphone itu kan masuk ke active mode kan? Aktif. Ampernya bergerak di 50 sampai di 100 mA. Nah, di sini terlihat ada perbedaan. Kenapa sih bisa terjadi perbedaan? Kenapa di saat kondisi salaman ampernya begini? Kenapa di saat sleep mode konsumsinya rendah? Dan kenapa di saat active mode di 50 sampai di 100? Jawabannya adalah diilustrasikan seperti begini saja. Ini baterai atau sumber tegangan. Entah itu mau pakai baterai, mau pakai power supply, pakai apapun sama. Ini handphone. Di dalam handphone ini terdiri dari berbagai macam IC kan. Di sini ada Retu, di sini ada Tavo, di sini ada RAP, di sini ada OMAP dan komponen-komponen yang lainnya. Walaupun tegangan ini tegangan sumber ini ya masuk ke Retu dulu. Dari Retu barulah didistribusikan, yang masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini dan yang lainnya. Semakin banyak komponen atau blok-blok ini yang bekerja, maka konsumsi arus baterai ini pun akan makin besar, makin tinggi gitu. Kenapa di saat sleep mode arusnya sangat kecil ya? Di sini hanya 20 mA. Jelas-jelas di saat sleep mode PR1-nya down. PR1 down, apa aja dampaknya? RF clock down, system clock down, dan CPU pun gak sibuk lagi. Sehingga tegangan arus V-core-nya dan V-core A-nya gak besar. Makanya ampernya kecil. Oke? Mengenai perbedaan ini bisa kita pahami lah ya. Kenapa ini beda. Apa sih tujuan saya melakukan menyuruh supaya kita tadi coba riset seperti itu? Tujuan saya agar begini. Suatu saat apabila kita dapat handphone yang kondisi mati, kondisi rusak, cek flashboard error, kita lihat ampernya. Berapa nilainya? Bila nilainya ternyata di saat saya tekan on, ampernya hanya bergerak di 5 mA atau 10 mA. Jelas-jelas ini ada di bawah tegangan arus standar. Tadi handphone dalam kondisi mati total, yang rusak software, ampernya kan 25 mA. Tapi kalau kita mendapatkan ampernya ini ternyata 15 mA atau hanya 10 mA. Berarti apa? Ada kemungkinan tegangan-tegangan atau syarat-syarat ini ada yang tidak ada. Baru kita ukur. Itu maksud saya. Kenapa tadi pas saya duduk di pojok lihat ampere saya lihat biar ngukur V-core, VIO kayak begitu pasti keluar. Saya katakan tadi kan nggak pasti keluar. Kenapa? Saya tahu dari nilai ampernya. Ampernya gerak udah pasti, arusnya pasti keluar. Ya kan?
Jadi kesimpulannya, apabila kita menemukan nilai ampere yang di bawah standar, yaitu di bawah 25 mA, berarti ada salah satu tegangan yang nggak ada. Selanjutnya kita ukur satu persatu. Ukur V-core-nya, ukur VIO-nya, ukur PR1-nya, ukur V-core A-nya. Terkecuali kalau pas saya coba pakai ampere meter, tak, ampernya bergerak di 25 mA. Berarti ini udah dipastikan semua tegangan kerja udah keluar. Dicek pakai flasher, tetap aja first boot error. Apa langkah kita? Langsung saja ukur kepada tegangan perintah. Apa tegangan perintah? PURX, SleepX. Langsung ukur situ. RSTX. Karena kalau tegangan kerja ini kan dia bukan energi kan. Dia bukan energi, dia hanya tegangan isyarat. Tegangannya ada berarti itu adalah enable, tegangannya tidak ada berarti disable. Itu bukan tegangan untuk dikonsumsi. Berarti arusnya pun nggak akan besar. Oke, kembali lagi, bila kita menemukan on tekan ampernya bergerak rendah, ntar kita gambarkan. Alah, ntar dibor aja lah. Pusing nih. Jadi kalau ampernya bergerak rendah, berarti ada salah satu tegangan yang hilang. Kita harus mengeceknya satu persatu. Apabila ampernya itu bergerak normal, ada 25 mA, dapat dipastikan tegangan kerja udah ada. Kita tinggal lanjutkan kepada pengukuran tegangan perintah. Seperti PURX, SleepX, RSTX. Kita ukur itu. Bagaimana apabila ininya sudah ada, tapi tetap aja handphone mati? Baru yang terakhir, keluarkan frekuensi counter, ukur RF clock. Sistem clock perlu diukur nggak? Nggak perlu. Toh yang kita lacak ini masalah first boot error. Kalau sistem clock ini, dia tidak akan ngefek kepada first boot error. Sistem clock efeknya kemana? Product selection mismatch, yaitu kegagalan OMAP. OMAP ini nggak bekerja. Ntar mengenai product selection mismatch, apa boot error ntar kita bahas. Kita fokus dulu ke first boot error dulu. Nah sekarang gimana kalau misalkan pas saya tekan on, tak, anjrit ampere langsung bergerak 100 mA atau 200 mA. Sering seperti itu kan. Berarti itu ada yang short. Ada yang short. Shortnya dari mana? Tegangan kerja. Mungkin diakibatkan karena jalur VIO, mungkin jalur VR1, mungkin V-core, pokoknya semua. Kemungkinan-kemungkinan itu pokoknya diantaranya tegangan-tegangan kerja. Saya mengatakan jalur ya. Di dalam jalur itu ya ada kapasitor lah. Atau mungkin dari komponen yang paling di depannya itu, yang paling di ujungnya itu ada yang short. Ya mungkin short. Gimana cara ngelacaknya? Ada trik lagi. Triknya itu trik nyuntik arus. Saya berikan lagi triknya. Oke, yang penting kita paham dulu tentang ini. Ada ini nggak spidolnya? Oh, ada. Sebenarnya di bawah 25 atau 25 atau di atas 25. Ini aja. Misalkan ini ada di 100 mA.
cloud energy management seperti vCore, PR1, VIO, semua aja VANA